kemudian teman-teman juga dari masyarakat sipil yang juga mendorong hal itu. Catatan saya adalah sebenarnya selain tentu betul ada beberapa kasus korupsi nasional, ada beberapa kasus yang kemudian sebenarnya juga terjadi di daerah, bahkan kemudian di tingkat kasus terjadi. Artinya kemudian selain tentu betul kita mendorong pengungkapan kasus korupsi nasional, bagaimana kalau kemudian dorongan ke depan juga termasuk kemudian selain pemberantasan juga mencegah korupsi di tingkat lokal. Nah, sekarang kan banyak ya program yang sudah turun sampai ke tingkat desa. Bahkan kemudian jauh orang saya juga cukup banyak kemudian tiap tahun pun orang tua murid itu juga ngeluh soal terima siswa baru yang kemudian biaya pendidikan mahal, kesehatan juga masih mahal. Artinya catatan saya adalah yang pasti tidak dari masih secara banyak tentang potret kasus korupsi di nasional. Menurut saya bagaimana kemudian merajut tentang gerakan korupsi di masyarakat sipil yang kadang-kadang kemudian kami merefleksi, kadang-kadang tanda petik terlalu elitis karena korupsi parlemen, korupsi elit politik itu penting, itu harus kita dorong agar ya penting untuk kemudian dituntaskan di masyarakat sipil. Karena kemudian menjadi penting saat kemudian kadang-kadang untuk pemilu itu kan biasanya 5 tahun. Dulu tahun 2004 bersama Kang SMC dulu kita ada gerakan nasional anti politik keluarkan sosok teman-teman saya Kang Mas Bono bersama kami lain itu juga mendorong. Tapi kan nggak cukup kalau kemudian saat mau pemilu kita kemudian memunculkan sosok mendorong gerakan nasional tidak politik busuk dengan memaparkan dulu bagaimana kemudian saat 5 tahun proses DPD politik tidak hanya kemudian soal politik karena hanya parlemen tapi juga politik itu yang menurut saya sangat bagus dan selama ini kami harus mengaktifkan lebih banyak dengan kemudian teman-teman di media mainstream. Tapi kan nggak cukup. Menurut saya malah kemudian yang benar-benar tahu basis, yang kemudian tahu situasi real di masyarakat dari ini yang kemudian malah ke depan bisa menjadi calon perjuangan agar nafas perjuangannya bayangan saya tidak kayak maraton. Tapi kadang-kadang kalau bicara penindakan seringkali itu 2-3 tahun. Saya mencontohkan kasus di Parlemen Jogja itu 2-3 tahun dalam pengungkapan. Kalau kemudian tanda petik kemudian tidak dibantu oleh teman-teman di media termasuk dari radio komunitas, ini kemudian itu kadang-kadang terengah-engah juga. Ini yang menurut saya menjadi hanya di situ. Oke, ini pengantar ya, romantik. Jadi kita bisa diskusi kalau kan bukan ada pendidikan. Bung Ote bisa agak panjang lebar ceritain situasi di Indonesia hari ini berdasarkan proses dan kita katakan dalam makro di corona coba ceritakan ke kawan-kawan. Baik, selamat sore teman-teman semua. Saya sangat senang sebetulnya mendapatkan kabar dari Mas Wahyu di tahun seperti ini karena ya jarang-jarang saya ketemu dengan radio komunitas dan akhirnya beberapa hari ini saya coba untuk membuka file lagi di pusat, kemudian hubungi beberapa teman-teman dulu dan sebagainya. Saya tanya berapa banyak sih persen korupsi yang terjadi di kampung, di desa dan sebagainya, atau berbasis komunitas atau yang dananya langsung kepada masyarakat. Ternyata setelah saya kalkulasi dari beberapa teman-teman, kemudian saya buka lagi file di pusat, laporan-laporan dari beberapa desa, saya menemukan kesimpulan ternyata kalaupun dikumpulkan nilainya besar juga, bahkan bisa mencapai puluhan miliar. Dan saya sadar itu hanya dari beberapa kasus. Kemudian saya mengambil kesimpulan kalau ini dikumpulkan korupsi yang terjadi di desa, di kampung dan sebagainya, memberantas korupsi dalam artian yang tidak selalu legal formal, harus ada tersangka dan sebagainya, tidak seperti itu. Tapi bagaimana mereka berperan dalam keterbukaan informasi, proses penganggaran yang lebih transparan, aparat desa, aparat pemerintahan daerah yang lebih akuntabel, yang lebih terbuka, dan rata-rata banyak yang berhasil. Sampai saya menyimpulkan bahwa sebetulnya kalaulah gerakan teman-teman kampus, kemudian NGO dan sebagainya yang menyoroti kasus korupsi dari sisi nasional bergabung dengan teman-teman yang memberantas korupsi dari kampung, menurut saya ini menarik. Karena kita akan ketemu di sebuah titik di mana di tingkat elit ada yang menekan, kemudian di tingkat grassroots ada yang kemudian memperbaiki juga.
Ini yang saya kira menarik. Saya berikan contoh satu kasus yang sekarang kita tangani di Pukat. Baru saja laporan masuk dari badan kredit kecamatan di sebuah kecamatan di sana. Yang terbayang bagi saya adalah sebuah badan perusahaan daerah di kecamatan kecil yang omsetnya nggak seberapa, paling korupsinya seperti di Jogja. Kita pernah meriset profil korupsi Jogja dari tahun 2010 sampai sekarang. Kebanyakan kasus korupsi yang terkait dengan dana desa, bantuan bencana dan sebagainya yang menjadi kerugiannya 16 juta, 24 juta dan sebagainya. Agak kecil memang kalau dibandingkan dengan korupsi nasional. Tapi ketika saya menemukan data di tempat tadi ya, kecamatan tadi, perusahaan daerah, ternyata omsetnya puluhan miliar. Dan korupsi badan kredit kecamatan ini hidupnya ternyata punya core bisnis simpan pinjam dengan nasabahnya adalah petani yang punya UKM, yang jualan sehari-hari dan sebagainya. Dan satu orang korupsi itu bisa mencapai 1,5 M. Ini di luar bayangan saya. Itu sudah sangat dekat di lingkungan kita. Ternyata jangan cukup besar. Boleh jadi selama ini kita tidak melihat saja bahwa ternyata di situ ada perputaran uang yang cukup besar dan kemudian kita luput mengawasinya. Padahal ini adalah perusahaan daerah memakai uang APBD digunakan oleh masyarakat setempat yang umumnya adalah mereka yang jualan atau beli unit usaha kecil dan menengah. Korupsinya ternyata besar sekali. Ini yang kemudian membuat saya sedikit meminta teman-teman di Pukat untuk mengalihkan topik pada kasus korupsi yang terjadi di Pukat ini. Apalagi kemudian kalau kita melihat ke depan ada tren nanti pembentukan badan usaha milik desa (BUMD), di mana BUMD ini juga akan ada suntikan dana dari kabupaten, dari pusat boleh jadi lewat skema bantuan, hibah dan sebagainya. Dan ini boleh jadi kalau dikelola oleh orang-orang yang tidak kompeten, boleh jadi ini akan menjadi ajang tantangan baru. Ini sekilas situasi yang belakangan ini saya temukan. Secara umum 2012 ini kita memantau kasus korupsi dari Januari sampai Desember. Memang mau tidak mau kita harus menyampaikan berita buruk untuk kesekian kalinya bahwa 30% korupsi itu terjadi di level pemerintahan daerah. Dan relatif itu terjadi di level pemerintahan daerah tersebar tidak hanya di Pulau Jawa, tapi juga di luar Pulau Jawa kebanyakan. Problemnya adalah selama ini memang angka ini boleh jadi tidak persis seperti itu. Karena kekurangan kami adalah kami kebanyakan mengambil data dari media mainstream yang kalau kita lihat lebih jauh ketika kami harus turun ke lapangan misalnya berdiskusi dengan teman-teman yang ada di NTB, kemudian menanyakan bahwa kami dapat berita dari koran ini, maka mereka akan kadang-kala akan menyampaikan opini tertentu terhadap koran itu. Mas, boleh jadi di koran ini korupsi A tidak terbongkar, tapi dia akan muat korupsi D. Kenapa? Karena korupsi A dia punya iklan di sini. Ternyata ada alasan iklan yang kami temukan di beberapa daerah, dan itu menjadi pertimbangan utama redaksi menuliskan berita itu atau tidak. Sementara masyarakat kita adalah masyarakat yang belum terlalu banyak diakses oleh pusat-pusat informasi media publik, apalagi di tempat-tempat yang mereka tidak punya alternatif lain. Mau tidak mau, pastilah berhubungan dengan media tertentu. Dan itu terjadi di banyak daerah. Ada kalanya beberapa media dimiliki langsung oleh Pemda. Jadi ada tren di mana Pemda untuk invest dalam berusaha atau apapun, dia invest di situ, kemudian dia memiliki share tertentu dengan mengendalikan negara. Ini cerita side saja dari ketika kami mencari data dan kemudian cross check itu di lapangan, ternyata ini terjadi. Sehingga memang potret kita dengan berbagai kelemahan tadi, kita berhasil memotret 30% kasus korupsi itu terjadi di daerah. Dan itu rata-rata itu terjadi pada anggaran-anggaran yang itu pada intinya diperuntukkan bagi masyarakat. Apa contohnya? Misalnya bansos. Bansos ini kan anggaran yang memang diperuntukkan bagi organisasi, komunitas, UKM untuk merancang kegiatan masyarakat agar kemudian ya mereka bisa lebih berdaya secara sosial, secara ekonomi, secara budaya, secara politik.
Tapi dana bansos ini justru yang paling banyak dikorupsi. Karena paling longgar dan paling fleksibel pertanggungjawaban. Dan saya tidak tahu, kita boleh cek di sini berapa banyak dari kita yang tahu anggaran bansos di daerah ini, berapa di kabupaten ini, berapa. Itu menjadi catatan penting. Memahami anatomi anggaran, apakah itu di daerah, di desa, kemudian di sekolah, atau di institusi manapun, itu menjadi keharusan bagi kita yang concern terhadap isu yang anti-korupsi. Karena melalui itulah kita kemudian bisa melihat, memetakan kira-kira potensi korupsi itu di mana, dan kira-kira concern isu yang akan kita angkat itu apa. Dan kami menemukan beberapa data lain, misalnya dana-dana yang berkaitan dengan sifatnya bantuan, Jaskesmas, Jaspersan, ini jaminan pertanian dan anak, ini dana banyak juga dikorupsi. Jadi ini yang agak menyedihkan memang kalau kita bicara tentang korupsi di level akar rumput, dan tentu akan banyak data lagi. Kalau tadi Mas Wahyu cerita di Jogja, saya melihat kalau di Jogja relatif semuanya kasus yang terjadi di desa, kemudian beberapa kasus di sekolah. Ini penting karena bagaimanapun kita mungkin tidak sadar kalau akumulasi dana seperti ini korupsi, maka 1 tahun itu boleh jadi hampir 70% boleh jadi dana itu akan menguap, tidak tahu peruntukannya kemana. Hanya 30% yang efektif. Bayangkan kalau misalnya 70% yang efektif, 30% kita bisa cegah korupsi, maka boleh jadi akan lebih efektif. Kita jangan terlalu berharap 100% bersih, tapi 70% kita berhasil memaksa aparat daerah sesuai dengan peruntukannya dana-dana itu, maka boleh jadi akan lebih efektif. Kita belum bicara PNPM atau bantuan kredit lainnya yang melalui Kementerian Koperasi dan UKM, dan ya inilah tragisnya. Di sisi lain kita ditujukan pada sebuah wacana di mana koruptor itu ya cukup dihukum 4 tahun lah. Kalau dia anggota DPR sebelum putusannya inkrah diputuskan MA, ya dia masih terima gaji lah, paling kurang 20 juta per bulan. Terakhir mungkin yang akan ingin saya share adalah penting untuk membentuk sebuah stigma, kalau saya boleh mengatakan menggunakan kata-kata stigma, bahwa koruptor itu musuh bersama. Sekarang ada tren di mana orang terlibat korupsi itu dianggap orang yang lagi apes, orang yang kena musibah. Ada tren begitu. Sehingga orang yang terlibat korupsi, orang yang lagi apes, terlibat musibah, maka harus dikasihani. Dan beberapa media menurut saya sukses memerankan citra seperti itu. Ada koruptor sedih, kondisi keluarganya sangat menyedihkan. Dalam beberapa kasus dia seorang ibu misalnya, dalam kasus lain dia adalah seorang pengusaha yang menghidupi pekerja yang sangat banyak. Kemudian ya jangan kita berikan hukuman yang tinggi lah, kita kasihani lah. Ini yang menurut saya stigma yang agak tidak pas, karena negara kita sedang berada dalam darurat korupsi. Dan lama-lama kalau ini dipelihara, maka lama-lama kita akan menganggap koruptor itu biasa-biasa saja, cuma sosial. Padahal kita berharap sebetulnya masyarakat juga ikut memberikan hukuman. Kalau pengadilan memberikan hukuman berdasarkan peraturan perundang-undangan, kita memberikan hukuman secara sosial. Ini yang menurut saya perlu juga dijalankan. Terima kasih. Pemilihan ada dari jaringan Indonesia beberapa yang melakukan terima kasih. Salam dan selamat pagi teman-teman. Dia baru di komisi terakhir, dia dengan tegas mengatakan di statusnya bahwa akan menjadikan kabupaten ini bagian dari gerakan sosial. Dan bagi bagian dari gerakan sosial, sehingga teman-teman pengelola radio komunitas ini punya tanggung jawab sosial untuk membangun, memberdayakan, dan mengkampanyekan terus-menerus pihak-pihak sosial ini. Dan saya kira korupsi adalah pihak sosial yang utama hari ini, yang dia kondisinya itu kalau dalam penyakit sosial itu penyakit paling akut. Nah, saya kira
Karena dalam kursus ini kan tahapannya banyak ya, yang sudah terbiasa. Nah, ada juga yang bersih. Masyarakat ini juga macam-macam. Saya kira kalau kita terus-menerus mengkampanyekannya, minimal bisa mencegah yang awal mulanya tidak ikut terlibat, yang tidak pernah terlibat itu tetap tidak terlibat. Situasi korupsi ini situasi yang saya kira kondisinya hari itu dirasakan, dianggap harus terus dicegah, tapi praktek itu terus dilakukan. Jadi saya membayangkan misalnya yang ada sekarang ini sekitar 15 provinsi ya, 15 provinsi teman-teman dari Indonesia ada sekitar 420 dari Indonesia. Saya membayangkan 400-an dari tersebut semuanya misalnya setiap hari tidak banyak, tidak akan waktu misalnya 5 menit misalnya untuk mengiklankan atau mengkampanyekan anti korupsi. Jadi bayangan itu mungkin kalau terus menerus dari dalam diri kita terus dikeluarkan gitu ya, imajinasi atau mimpi tentang Indonesia yang bersih itu bisa terwujud. Jadi ini juga bagian dari komitmen organisasi atau dari Komunitas Indonesia melalui amanat Kongres, dan karena itu bagian juga yang harus terus menerus oleh kita untuk disuarakan, karena inilah perannya gitu. Peran sosial teman-teman dari Komunitas itu terbukti dengan terus-menerus mengkampanyekan anti korupsi. Selain peran-peran sosial yang lain banyak, jadi sangat kemungkinan macam-macam. Tapi saya kira ini hal yang patut terus-menerus kita jaga, kita terus suarakan dan tidak lelah. Tetap semangat, karena hal begini ini menyuarakan terus-menerus tapi praktiknya terus-menerus ada juga lama-lama menjadi membosankan. Nah, sikap kita itu tidak terus lelah. Tetap semangat dan kalau bisa terus sehat. Begitu, terima kasih. Terima kasih Bung Ilham. Saya nanti menarik radio pemirsa tetap semangat dan tetap sehat. Kalau sehatnya aku nggak ngerti. Kalau semangat, tapi kalau melihat bukan dari KAI lurus. Aku iya, siapa coba yang gemuk itu cuma dari Medan aja kan? Sama aja kan, bukan gini. Kalau kita akan mengumpulkan banyak 1-2 tahun itu akan memperkuat data yang soal Indonesia. Ya, terima kasih. Tadi berbicara tentang wilayah di yang termasuk kebutuhan korupsi. Memang sekarang dirasakan ya, karena kita berpikir bahwa korupsi itu yang dilarang. Lalu kita banyak sekali korupsi seperti itu. Tapi kalau berbicara korupsi yang sekarang sudah seperti wilayah, itu akhirnya nggak bisa menutup seperti itu. Sebenarnya sekarang itu modusnya banyak. Ketika misalnya tentang nomor plat nomor, akhirnya sekarang untuk pencuri motor itu ketika muncul bahwa plat nomor baru dan dia mengganti plat nomor itu mantan, ketika ditanya mana surat parkirnya hilang, mana SNP-nya itu dibawa SNK, tinggal keluar. Nah, modus sekarang itu banyak, misalkan di sekolah. Di sekolah itu sekarang jarang mengambil biaya tertentu, tapi nanti ada biaya tambahan. Itu ada memang komisi sekolah. Tapi komisi sekolah itu sudah dipegang oleh pihak sekolah dan pertemuan bukan untuk menentukan berapa biaya, tapi hanya mengesahkan saja. Kalau mereka itu korupsi tapi dengan cara yang cukup rapi sehingga orang tidak menyangka itu korupsi. Permasalahan yang dihadapi di Cirebon sebenarnya kalau berbicara desa, kita sama teman-teman lebih senang kalau menjadi bupati bukan desa. Kenapa? Karena desa itu imbasnya langsung. Dan karena mereka itu kan caranya konvensional, ketika mereka diusir langsung bedanya. Itu pernah dilakukan oleh teman-teman rakyat di Cirebon. Itu memang digerebek wilayah kita, rapor kita, dan akhirnya kita satu hari itu berbicara gimana sebelumnya. Karena mereka orang pertama di Cirebon itu versi menurut saya mayoritas kepala desa itu preman. Sehingga ketika saya mencoba memfasilitasi audiensi itu preman itu udah awal apa saya sudah audiensi.
tahunya itu menjadi direktur. Itu. Kedua, saya pernah mencoba menanyakan ke masyarakat. Sebenarnya mereka tahu nggak sih bahwa kepala desa itu bertindak begitu salah? Tahu mas? Kenapa nggak mau bergerak? Bukannya nggak mau bergerak, tapi percuma. Dulu kita pernah bergerak seperti itu, untuk mengambil kepala desa, tapi ketika dibawa ke pengadilan kita kalah lagi. Dan saya yakin ketika kita bergerak pun akan kalah lagi. Jadi sebenarnya ketika berbicara korupsi itu bukan hanya satu pihak, tapi pihak di atas itu bermain. Jadi apatisnya masyarakat itu bukan apatis karena dia nggak mau bergerak, tapi dia merasakan percuma melawan korupsi di Indonesia. Itu seperti itu. Nah mungkin ini gambaran dari Cirebon sedikit pengalaman yang dilakukan oleh teman-teman dari Hukum Media. Terima kasih. Ini beliau orang. Ada orang lain yang mungkin yang bisa bertanya. Terima kasih. Nama saya Wahyu juga. Wahyu juga. Saya sebetulnya berpikir tentang korupsi ada dalam pikiran saya beberapa waktu belakangan ini. Saya kadang-kadang berpikir terbalik dengan orang-orang. Apakah karena kondisi psikologi saya yang terbalik atau apa? Ini yang jadi persoalan adalah kayaknya saya belum pernah, atau mungkin teman-teman ada yang pernah baca, ada nggak buku panduan teknik korupsi? Ada nggak teman-teman yang berani membuat buku panduan teknik korupsi? Kita bisa baca, korupsi itu tahapannya seperti apa yang bisa kita korupsi, kita pelajari. Nah, seperti halnya di ruangan ini, saya yakin sebagian besar teman-teman di sini ahli besar. Tetapi tanpa adanya larangan untuk merokok, dengan kesadaran sendiri teman-teman tidak merokok di ruangan ini. Tidak ada kata, lawan, jangan, dilarang korupsi, anti korupsi, katakan tidak untuk korupsi. Faktanya kan, makanya gagasan saya atau pemikiran terbalik saya tadi, mungkin perlu adanya teman-teman yang berani menulis dan perlu adanya penerbit yang berani menerbitkan buku panduan teknik korupsi. Terima kasih. Menarik ya, yang mau di akhir lah ya, kita tadi sudah sangat dulunya buat negara ini. Tapi dua hal yang yang ada belum saya kan kesempatan saya soal itu. Oke, Tohan Mamora dari Sumatera Utara. Ya, terima kasih. Saya Tohan Mamora. Saya melihat sebenarnya korupsi itu sudah menjadi berita. Persoalannya sekarang kawan-kawan penggiat korupsi nggak pernah bertanya ke nelayan bagaimana cara mengambil berita itu. Makanya tidak selesai. Menaklukkan. Ya, menaklukkan itu nggak dapat. Kenapa soal kebetulan saya bagian pernah di sistem. Saya pernah berada di dalam sistem dan memang sistem itu yang membuat kita korupsi. Ya, saya sampai sekarang status masih tersangka sampai hari ini, sudah 3 tahun yang lalu, karena saya melaporkan penggunaan anggaran APBD ke inspektorat. Contohnya satu aja yang saya laporkan, membeli surat kabar untuk kantor tempat kita. Surat kabarnya nggak pernah saya baca selama setahun gitu, tapi di laporan pengeluaran ada langgaran surat kabar gitu. Nah itu saya laporkan ke inspektorat, bukan malah saya inspektorat memeriksa pengguna anggaran itu, tapi malah saya yang diadukan ke polisi, ke 310 sama 311 gitu. Apa tuh 310 itu? Ya pencemaran nama baik. Tapi bukannya tidak dicemarkan juga memang sudah tercemar. Iya. Makanya polisi juga bingung juga gitu waktu dipanggil saya, yang Bapak laporkan apa? Ya ini, saya laporkan pembelian surat kabar yang tidak pernah saya lihat ada surat kabarnya gitu. Dananya sangat kecil, hanya 16 juta 1 tahun. Nah itu saja kita lapor. Jadi saya melihat sebenarnya itu sebuah sistem. Kenapa? Ketika menggolkan anggaran itu pun, itu minimal itu kalau untuk Sumatera Utara, saya nggak tahu di tempat lain, itu 18% dari anggaran. Jadi misalnya waktu itu saya ingat 1,8
8 miliar anggaran untuk KPI di Sumatera Utara, itu sekitar 18% itu harus disetor. Yang Wahyu ini jadi buku cara korupsi ya. Jadi sudah menjadi sebuah sistem. Nah kemarin misalnya Bansos, mungkin tadi disebut Bansos. Sumatera Utara sekarang kepala biro Bansosnya sudah jadi tersangka karena ada sekitar 16 miliar itu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah karena masih bisa menjadi ATM, ya kepala bironya masih bisa bertugas, tapi staf-stafnya udah masuk penjara. Jadi pilih-pilah itu masih terjadi di aparat penegak hukum kita. Makanya saya juga sebenarnya tidak terlalu percaya lagi dengan aparat hukum. Untuk menyelesaikan korupsi itu sebenarnya cara lain. Makanya saya bilang tadi, kita harus tanya dulu nelayan bagaimana cara menaklukkan gurita. Tawaran abang apa cara lain? Cara lain ya kita harus membangun dengan cara-cara sosial. Ya misalnya sekarang engineer Sondah misalnya sudah dihukum. Sekarang kan sudah muncul media bagaimana supaya masyarakat itu bisa menerima dia kembali. Nah kalau kita bangun misalnya sebuah stigma bahwa engineer Sondah tidak layak lagi bermasyarakat gitu, kita kampanyekan gitu. Nah itu harus kita buat. Misalnya tolonglah kawan-kawan yang sudah penggiat korupsi, siapa yang sudah pernah dihukum korupsi, itu tolong dipublikasikan terus gitu, supaya itu tidak didekati oleh masyarakat. Tapi memang di sisi lain masyarakat kita juga punya masalah. Ketika si koruptor itu datang membawa seekor kambing, itu pasti akan direbus, akan dilayani gitu. Tapi saya kira kalau kita biasa menyebutkan engineer Sondah misalnya itu tidak layak lagi jadi masyarakat Indonesia, bukan tidak ciri-cirinya sebagai bukan masyarakat Indonesia lagi, atau koruptor lain, saya kira itu bisa diikan. Tapi cara pencegahannya saya kira seperti itu. Kalau kita menyerahkan ke proses hukum itu tidak penting lagi. Ya selagi sistem masih seperti ini. Saya kira itu. Terima kasih. Thank you Bang Dohat. Oke, ada tambahan? Ngomong-ngomong nanti di-upload di YouTube ya. Andreas akan saya tag. Nontonlah di YouTube dan dengar pendapatnya Prof. Hasim Mamora. Silakan. Baik, terima kasih. Saya sangat upload dengan apa yang disampaikan oleh Prof. tadi, yaitu hukum secara sosial. Tapi mungkin yang sangat perlu kita gaungkan di sini bagaimana kita memfokuskan terhadap hukuman apa yang pantas bagi si koruptor tersebut. Seperti yang kita ketahui, Angelina hanya diganjar dengan hukuman 4,5 tahun. Nah, bagaimana sekarang kita mau mengusulkan ke DPR bagaimana menggodok sebuah peraturan misalnya untuk koruptor dihukum mati atau mungkin penjara seumur hidup. Saya kira sulit juga, karena mohon maaf di DPR itu sendiri merupakan sarang penyamun juga di sana. Ya. Nah jadi mungkin yang perlu kita lebih tahukan di sini bagaimana masyarakat itu betul-betul harus menuntut adanya semacam hukuman yang tidak tanggung-tanggung terhadap para tikus berdasi ini. Nah, oleh sebab itu mungkin gagasan saya bagaimana radio komunitas ini, ya, mohon maaf kita mengatakan bisa memprovokatori masyarakat agar bisa bergerak atau memberikan semacam wadah bahwa hukuman apa yang pantas, mungkin sejenis polling, kemudian ada semacam forum-forum khusus menampung. Kita spesialnya adalah hukuman apa yang condong lebih baik untuk koruptor ini. Kira-kira. Oke. Menarik memang membahas soal korupsi. Saya melihat bahwa kalau memang mengkritik kenapa koruptor itu menang, kenapa koruptor
keluarga sudah tidak pernah mau terlibat dengan hal membeli, karena tidak ada yang menerima atau tidak ada yang membeli. Jadi memulai itu dari sendiri lingkungan masyarakat untuk semuanya. Terima kasih. Oke, Bang, pasti teman-teman yang lebih tahu sendiri kondisi di masing-masing komunitas. Apakah kemudian menurut saya ya, apakah kemudian perjuangan teman-teman di komunitas itu kemudian mau mengawal kasus atau kemudian di yang bahasa Bung tadi soal keterbatasan informasi, soal bagaimana kemudian melek anggaran ya, bagaimana masyarakat dan sadar akan keadilan. Itu yang kemudian saya percaya teman-teman yang paham gitu. Dan menurut saya, Al-Ghazali itu strateginya tidak bisa kemudian tunggal bahwa semua harus untuk mantau awal kasus korupsi sampai sidang yang kadang sampai 2-3 tahun. Itu yang menurut saya penting ya, kita kemudian juga kemudian merefleksikan bagaimana kemudian kondisi di tingkatan komunitas agar kemudian kita perjuangan tentu butuh daya dukung dari komunitas. Nah, komunitasnya sampai di mana? Bukan berarti kita mau ikut apa yang ada di komunitas yang mungkin belum ada soal korupsi, tapi kan penting juga untuk membangun kesadaran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, perjuangan anti korupsi ini kan sekarang tidak hanya teman-teman LSM atau kemudian di kegiatan korupsi saja. Ada lembaga-lembaga negara yang juga sudah bekerja begitu. Ada KPK gitu, yang apa yang ke depan ada KPK perwakilan gitu, karena saya meyakini kalau kemudian hanya KPK berpusat di Jakarta agak sulit. Nanti maksudnya bisa cerita, ini yang penelitian dari pusat dulu bahwa penting kemudian ada KPK di region-region agar kemudian bisa mendukung perjuangan korupsi. Yang kedua ada komisi judisial. Saya menambahkan saja karena saya bagian dari komisi judisial untuk 16 provinsi dekat-dekat dengan rakyat tadi yang ada di provinsi. Punya posko pemantauan peradilan di 16 provinsi untuk yang pemantauan peradilan. Memang terutama hakim karena komisi judisial, tapi tidak untuk kemungkinan polisi atau jaksa yang kemudian melanggar hukum. Artinya itu bisa juga dipakai. Pun juga ombudsman RI. Ya, artinya kemudian mereka juga punya ombudsman perwakilan. Kalau di Jogja ada ombudsman daerah atau ombudsman perwakilan. Maksud saya adalah perjuangan ini tidak banyak aktor di gerakan masyarakat sipil, pun juga di lembaga negara, lembaga kuasa negara yang kemudian bisa saling bertautan. Yang ketiga adalah, tahu saya, modul-modul KPK sekarang bisa dipakai untuk kemudian mengkampanyekan. Jadi kalau bahasa saya, kayaknya kita juga bisa kemudian juga memakai modul KPK soal campaign itu, tidak hanya kemudian campaign tanda petik kemudian tingkatan yang tadi ya, misalnya soal modul-modul kasus korupsi, kalau saya ada modul-modul KPK soal itu, termasuk juga yang bentuknya adalah komik ya, untuk adik-adik gitu, untuk gerakan jujur itu apa itu regulasi untuk bahasa Indonesia. Artinya kalau menurut saya usul ada ini ke depan JKI juga bisa kolaborasi dengan KPK gitu ya, agar kemudian yang bahasa saya adalah selama ini kan mungkin refleksi saya lembaga-lembaga negara itu kadang-kadang udah kerjasama sama LSM, kemudian nanti campaignnya sama media mainstream. Karena saya terbuka, tadi sama Mas Budi saya terbuka di sini, kadang-kadang terbentur dengan NPWP, kemudian radio, mainstream, NPWP gitu. Yang bahasa saya ke depan di Rakernas kaya akan juga saya dorong agar kemudian yang administratif kayak ini bisa kemudian dikomunikasikan bagaimana kemudian radio komunitas ke depan juga bisa ikut terlibat dalam agenda-agenda untuk perjuangan korupsi. Terakhir adalah saya meyakini bahwa kemudian dengan kolaborasi yang itu tadi ya, gerakan tanda petik profil sama kemudian yang low profil juga klasik itu malah akan bisa memperteguh komitmen untuk Indonesia itu. Karena seringkali kadang-kadang ya itu kan refleksifnya adalah bentuk LSM yang sangat high profil, tapi kemudian di tingkat kesadaran masyarakatnya itu kemudian belum terbangun. Contoh korupsi dana gempa itu, bagaimana kemudian ada lurah yang dulu di proses di Jogja gitu bisa menghadirkan sekian masanya gitu karena kemudian dia yang mendukung pemilihan lurah kemarin. Yang artinya menurut saya refleksifnya adalah itu juga benar untuk kemudian menebar soal kasus di anti korupsi itu. Yang menurut saya ini bisa kemudian juga diambil peran oleh teman-teman di komunitas. Itu saja Mas Budi. Prinsipnya selain kemudian tetap semangat, tetap sehat, tetap optimis. Oke, tapi optimis realistis, ya. Bukan optimis tak kali ini. Sehat, tetap optimis. Bung, ada Mas? Organisasi khusus itu Indonesia. Kalau kita tetap optimis. Oke. Saya menanggapi merangkum juga beberapa catatan dari teman-teman semua. Satu hal
hal yang sebetulnya harus kita dorong adalah bahwa masyarakat harus mulai tahu, kemudian masyarakat harus berani melapor. Itu penting. Kenapa ini penting? Karena dari data yang kita lihat di KPK, 51.000 laporan dari seluruh Indonesia yang ada di KPK sampai tahun ini dari tahun 2004, 80% berasal dari pengaduan masyarakat. Kalaulah masyarakat di berbagai pelosok daerah tidak maju, maka KPK tidak tahu peta korupsi di Indonesia. Itu gunanya. Walaupun laporan itu belum ditangani, tapi setidaknya paling tidak dengan masyarakat melapor, KPK punya peta. Yang kemudian KPK bisa menaruh titik-titik tertentu di mana titik merah, di mana yang biru, di mana yang hijau, di mana yang kuning. Itu cara kerja yang kemudian kita pelajari. Ini saat ini kita lakukan, kita teliti, dan target kita adalah kita ingin mengadvokasi sebuah penanganan laporan yang lebih fair, lebih efektif, dan kemudian lebih memberikan jaminan kepada pelapor. Karena apa? Karena kita sudah punya instrumen hukum yang melindungi pelapor. Pelapor dilindungi secara hukum, dilindungi secara fisik. Buat apa ada lembaga perlindungan saksi dan korban? Kalau kemudian teman-teman yang bergerak di lapangan tidak pernah memanfaatkan seperti apa sih dilindungi oleh LPSK yang juga bergerak. Pasal ini kan bolak-balik diperiksa polisi, kan betul. Jadi pasal 30-31 ini beliau berarti apa? Sekarang mesti tertanggal statusnya. Gerakan yang gerakan anti politisi busuk sampai sekarang masih tertanggal, gitu kan? Kita sama-sama tahu lah. Jadi menurut saya hal-hal seperti itu tidak boleh lagi terjadi sebetulnya. Karena di peraturan Kapolri sendiri itu ada ketentuan bahwa tidak boleh mengkriminalisasi pelapor korupsi. Kalau ada polsek yang seperti itu harus dilaporkan. Mereka melakukan unprofessional conduct yang harusnya Kapolres dan Kapolseknya harus copot. Kami mengetahui bilang ombudsman. Ombudsman itu kira-kira adalah lembaga yang mengawasi pelayanan publik, termasuk yang dilakukan oleh polisi dan jaksa. Dan boleh saja kita skeptis, tapi saya ingin memaparkan bagian dari kita waktu tadi. Beberapa data di mana ombudsman berhasil memaksa beberapa pejabat yang katakanlah ada tanda kutip membangkang terhadap tersebut. Artinya berhasil dipaksa untuk disingkirkan, paling tidak contoh jabatannya. Dan ini keberhasilan kecil. Mungkin kita tidak meraih keberhasilan besar, tapi kalau keberhasilan kecil di beberapa daerah, di beberapa komunitas, kemudian bisa terakumulasi, menurut saya satu saat kita akan meraih sebuah keberhasilan besar. Karena kalau tidak dimulai, ya kita selanjutnya akan berangan-angan. Tapi itu paling tidak yang kami dorong, bahwa kami mendorong masyarakat untuk melaporkan itu kemanapun jalurnya digunakan. Dan kita berapa bulan ini intens sekali diskusi dengan Direktur Pengaduan Masyarakat KPK, Mas Eko, yang saat ini, dan kemudian kami ingin diskusi seperti apa sih penanganan laporan di KPK itu. Mereka kemudian betul-betul merespon dengan serius dan kemudian betul-betul mengabari si pelapor. Itu mereka usahakan betul. Ini demi menjaga kepercayaan masyarakat. Walaupun mungkin akan sangat banyak masyarakat yang kecewa karena merasa laporannya tidak ditangani oleh KPK. Tapi boleh jadi ditangani oleh polisi. Masyarakat itu kecewa karena kenapa tak KPK yang menangani? Karena masyarakat kecewa pada polisi, jaksa di daerah, tak percaya dan sebagainya. Itu kami paham juga. Tapi paling tidak kita memberikan input yang sangat penting bagi KPK. Satu saat boleh jadi tiba-tiba KPK datang ke sebuah desa, mungkin angkat tangan, itu boleh jadi loh. Yang tidak dibayangkan dulu terjadi di Buol, seorang raja di Kabupaten Buol, bagi dia APBD milik dia, bagi dia PAD itu punya dia, kemudian semua preman dia kuasai, tiba-tiba tanggal KPK nanti dia kata nanti juga itu bisa penyidik. Kalau memang anggaran kita, kalau saya yang terlalu besar, akan juga kebijakan makan. Ini satu hal yang boleh jadi terjadi di beberapa daerah. Kemudian terakhir, paling tidak menurut saya masyarakat harus tetap diberikan informasi, karena begini, kecenderungan pemerintah sekarang adalah, dan ke depan menurut saya akan banyak program-program untuk masyarakat. Banyak sekali. Tapi ini tidak menguasai. Ada berapa banyak jenis kredit sih untuk masyarakat sebetulnya? Apalagi dekat-dekat 2014. Ada berapa banyak bansos sih jenisnya? Ada berapa banyak hibah sih untuk masyarakat? Pertanyaan lain kemudian, apakah hibah boleh untuk individu atau untuk organisasi saja? Ini jadi tidak banyak yang tahu. Hibah boleh untuk individu saja, boleh juga untuk organisasi. Saya pun dapat hibah, saya punya data di sosial. Untuk 2013 tidak ada yang ditetapkan mendapat hibah. Yang menurut saya beberapa hal tidak bisa. Karena
tiba-tiba ternyata ada yang diberikan pada sebuah UKM, kata saya tahu UKM itu, sebut saja pusat laundry tertentu, yang menurut saya omsetnya sudah cukup besar, dia selesai, tapi masih dapat limbah dari Pemda. Ini logikanya dari mana? Nah, itu kan informasi itu sekarang dengan undang-undang KIP, kebebasan memperoleh informasi, boleh didapatkan organisasi pun. Kemudian siapapun berhak juga untuk protes. Protesnya kemana? Kira-kira ke DPRD dan Pemda yang bersangkutan. Kenapa ini orang yang limbah? Kalaupun kita tidak bisa membatalkan program yang janggal tadi, mudah-mudahan untuk tahun depan Pemda bisa lebih introspeksi, karena Pemda yakin masyarakat ini sudah semakin pintar, masyarakat ini sudah semakin tahu dengan instrumen hukum, sehingga Pemda dan DPRD untuk kedepannya akan hati-hati betul. Paling tidak kita menutup celah peluang mereka. Kalau selama ini mereka dengan bebas korupsi tanpa ada pengawasan, tidak ada yang protes, kalau masyarakat tahu sebetulnya tapi tidak ada surat lapor, pengawas dari pusat tidak pernah datang, tidak pernah diperingatkan oleh KPK. Boleh jadi kalau kita membuat gerakan kecil di lapangan, jadi tahun depan mereka ditegur dan sebagainya. Dan saat ini saya kira pejabat negara banyak sekali takut. Jadi menurut saya merusak suasana nyaman korupsi di daerah itu penting. Merusak itu ya sekarang melaporkan, kemudian mencoba untuk memperoleh informasi. Sekarang ada komisi informasi daerah, laporkan saja ke sana. Begitu ada laporan masuk, pejabat yang bersangkutan akan sibuk dipanggil. Lapor ya, yang mengatakan itu lapor aja. Dia akan sibuk klarifikasi dan paling tidak kita merusak zona nyaman korupsi yang selama ini terjadi di daerah atau terjadi di level mana. Itu. Terima kasih. Saya kira ini kan berkaitan dari Indonesia bersih. Jadi mimpi tentang Indonesia bersih itu tidak akan menjadi nyata kalau kita tidak akan menyerahkan urusan bersih ini pada hanya KPK. Ini urusan semua orang, urusan kita, urusan teman-teman pengelola dan pemerintah, warga pemerintah. Jadi menanamkan dulu itu, jadi bukan yang korupsi pasti hanya KPK atau LSM nanti korupsi aja, misalnya bukan urusan kami. Tidak, kita ingin mengajarkan bahwa urusan ini adalah urusan kita semua. Dan ini adalah urusan kita semua. Ayo bareng-bareng kita mulai dengan yang semampu kita. Saya kira tadi bilang semampu kita itu apa? Kita punya media. Menurut saya ini satu kekuatan, satu senjata. Walaupun senjata ini bisa menjadi sangat kuat, tapi juga bisa lemah kalau kita tidak menggunakannya dengan baik. Jadi media ini kita gunakan dengan baik. Ini untuk kebaikan dan untuk Indonesia. Saya kira itu tetap semangat, tetap sehat, dan optimis. Ya, kawan-kawan, Kan aku dari sini kan karena memang dalam kita untuk pembatasan usaha ini keseratan yang sedang, tapi kemudian ada formulir yang siapa yang mau mendukung gerakan Indonesia Bersih kualitas dan kita akan semua orang-orang coba. Oke, misalnya kita punya jaringan dari komunitas Indonesia gerakan menghidupkan bersama-sama dari Aceh, Ngamra, dari Medan ada pada pendengar Bang Wali itu menyaksikan bersama-sama. Kira dari Aceh, Medan, dari Medan, Jogja, dari Jogja, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera. Iya, Sumatera. Silakan bertarik aja. Ibu Ida, sekjen di Kalimantan Barat ini. Lockingnya itu udah. Saya menutupi kamera ini. Ini kan bisa. Lebaran terus. Ini ada yang bawain kameranya. Yang besar ini biar kayu jelasnya. Ini ada yang mau makan gini lagi buat saya. Silakan oke. Baik.
teman-teman media yang hadir dari kawan-kawan ini menjelang dari kawan-kawan kita yang saya kira hari ini akan memberikan sejarah untuk bersama-sama memeriahkan mendorong Indonesia menjadi bersih dan segala bidang tentang menggunakan deklarasi untuk mewujudkan gerakan Indonesia bersih. Mana Sinam aku Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deklarasi Gerakan Radio Komunitas untuk Indonesia Bersih. Bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dibutuhkan negara yang bersih dan bebas dari korupsi. Di mana korupsi adalah kejahatan luar biasa yang terbukti telah merampas hak-hak warga negara untuk hidup sejahtera, menyengsarakan rakyat dan merusak kehidupan berbangsa dan bernegara. Jaringan Radio Komunitas Indonesia bertekad untuk mewujudkan Indonesia bersih dan bebas dari korupsi demi terciptanya Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera sesuai dengan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Maka kami Jaringan Radio Komunitas Indonesia berkomitmen: 1. Mendukung setiap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. 2. Mendorong kesadaran kritis masyarakat untuk aktif dalam gerakan anti korupsi. 3. Mengawal dan memastikan terwujudnya transparansi dan akuntabilitas tata kelola pembangunan bagi publik. Yogyakarta, 15 Januari 2013, atas nama Radio Komunitas se-Indonesia, Sinam M. Soekarno, Ketua Jaringan Radio Komunitas Indonesia. Terima kasih Sinam, kawan-kawan. Silakan kemudian ada yang di bawah belakangnya itu ada kata-kata bersama mungkin ini Bung Pak kasih aplaus buat 3 pembicara kita dan terima kasih banyak. Nah ini acaranya akan saya akhiri tapi saya kira kita belum berakhir dari ruangan ini kita ngobrol informal. Bu Oce, Madrid, nanti mau Wahyu bagaimana mendukung gerakan. Terima kasih teman-teman, selamat berjuang dan kita akan mendorong Indonesia menjadi lebih baik dan insya Allah bisa akan lebih baik. Terima kasih, selamat warahmatullahi wabarakatuh. Kang Darmanto sama Kosong. Saya sudah nggak suka yang cantik-cantik. Kamera itu. Oh wes. Pinter wes. Oh iya, wes goblok. Power. Kowe tahu ora? Wah, profesional. Oh iya. Yakin. Jadi kamu. Oh iya, ora aku sing ora tinggi nih. Ora ngomong. Oh iya, ora tadi. Keren banget. Langsung saya klarifikasi dengan takon PKW di soal transportasi baliknya
balik lagi ke tanda tangan. Bukan bilang kamu ketua, bukan kamu. Salahkan ngomong kamu itu. Ada lagi. Ada lagi yang